Alina benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh Gendra tempo hari. Lebih tepatnya, setelah dirinya pulang bertemu dengan Ardan mungkin tepat 2 hari yang lalu ketika dia bertemu dengan Ardan. "Kenapa, Pak?" tanya Alina ketika dia melihat Gendra masuk ke dalam kamar Hazel. Alina sedang memandikan Hazel. Tidak lebih tepatnya sedang memakaikan Hazel baju. Hazel baru saja selesai Alina memandikan. "Saya mau ajak Hazel jalan-jalan." Alina menganggukkan kepalanya. Baru saja dia akan membuka suaranya. Suara dari Gendra membuat Alina mengurungkan niatnya. "Cuman berdua, saya sama Hazel. Kamu gak diajak. Siapkan semua keperluan Hazel," ucap Gendra sambil berlalu dari hadapan Alina. Alina melihat sinis kepergian Gendra. "Kenapa pede banget itu duda satu? Gue cuma mau nanya kemana. Hazel lagi gak enak badan." Jawaban dia gitu. Amit-amit deh, ketus banget sama gue. Kalau bukan majikan gue, udah gue pukul tuh kepala si duda, gumam Alina dengan kesal. Entahlah, hormon sensitifnya sedang menguasai Alina saat ini. Ya karena dia sedang mendapatkan tamu bulanannya, jadi ya harap maklum. Setelah selesai dengan perlengkapan Hazel, dia segera menyusui Hazel terlebih dahulu. Dia juga sebenarnya sudah menyiapkan ASI yang sudah dia perah untuk kebutuhan Hazel ketika Hazel akan pergi dengan papanya. Lumayan stok juga. ASI Alina sangat berlimpah. Bahkan Alina sering memberikan sebagian ASInya ke bank ASI secara rutin. "Jangan kenceng-kenceng sayang, tenang aja. Gak akan ada yang ngambil kok." Gendra yang akan mengambil anaknya pun terpaku melihat Alina yang sedang menyusui Hazel. Sudah sering dirinya melihat Alina sedang menyusui Hazel, tapi entah kenapa sekarang Gendra melihatnya dengan sedikit kesal. Pikirannya kemana-mana dan sangat liar. Bahkan Ardan ikut dalam pikirannya saat ini. "Sialan memang," gumam Gendra. Gendra segera pergi dan mengurungkan niatnya untuk membawa Hazel saat ini. Dia akan menunggunya di bawah, biar Alina yang membawa Hazel ke bawah. Setelah dia selesai menyusui Hazel, Gendra berusaha bersikap biasa saja, namun sebagian hatinya berontak. Dia masih ingat betul rasa ASI saat dia berbohong mengenai kesehatan Hazel saat itu. Dia ketagihan, dia ingin lagi, tapi Gendra tidak tahu caranya bagaimana lagi. Tapi bukankah dia membayar Alina untuk menyusui dirinya dan juga Hazel? Itu bisa dijadikan sebagai alasan, tapi dia akan meminta saran terlebih dahulu kepada suhu percintaan dan buaya jantan. Siapa lagi kalau bukan David? Iya, dia akan bertemu David saat ini. Tak lama Alina turun dengan membawa Hazel dalam gendongannya. Hazel sudah sangat cantik dengan pakaian berwarna lilac yang dibelikan oleh Gendra tempo hari. Tentu saja mereknya pun tidak kaleng-kaleng. Sebagian besar barang di kamar Hazel pun bermerek Gucci, Chanel, Fendi, dan Burberry. Bukannya sombong, Gendra hanya menjelaskan saja. Lagi pula, itu juga sebagian besar adalah kado dari rekan kerjanya dan dari kakek nenek Hazel. Ini perlengkapan Hazel sudah siap semua di tas ini, termasuk susunya. Kalau mau ngasih Hazel susu, cukup hangatkan saja lalu
Gak usah banyak bicara deh, saya juga sudah tahu saya papanya. Gak usah kamu perjelas, ucap Gendra dengan sinis. Karena tidak tahan dengan ucapan Gendra yang akhir-akhir ini membuat Alina tidak nyaman, Alina berniat menanyakan itu kepada Gendra. Masa bodoh dengan apa yang dikatakan Gendra nanti. Yang jelas dia tidak nyaman dengan sikap Gendra kepadanya. Bapak marah sama saya? Tanya Alina. Tidak, ngapain juga saya marah sama kamu? Gak ada manfaatnya buat saya. Alina menghela nafasnya, berusaha mengontrol emosinya agar tidak meledak. Lalu, kenapa dari saya pergi ke taman itu? Ucapan Bapak pedas sekali kepada saya. Bi Rani juga bilang kalau Bapak nyusulin Hazel sama saya waktu itu. Bapak lihat saya sama Kak Ardan, lelaki berseragam itu kan? Tanya Alina panjang lebar. Gendra menatap Alina dengan sinis. Iya, saya ke sana. Terus kenapa Bapak pergi? Gak jadi jemput saya sama Hazel? Saya gak mau ganggu orang yang lagi pacaran, apalagi mereka jarang ketemu, kasihan, lagi melepaskan rindu. Terus juga tim Halo Dek kayaknya kan emang idaman kamu. Saya mah apa tuh? Gak ada papanya dibandingkan dia. Jadi dia ya orang yang kamu suka? Tanya Gendra pada akhirnya. Alina berdecak malas. Iya, kenapa? Ada masalah sama Bapak? Bapak kan bukan siapa-siapa saya ya, ucap Alina sambil tersenyum ke arah Gendra. Gendra memutar bola matanya malas. Saya sudah mengajak kamu nikah kalau kamu lupa, tapi kamu malah menolak saya. Jadi intinya aja Pak, Bapak cemburu? Tanya Alina. Gak usah kepedean deh, siapa juga yang cemburu? Iya, gue cemburu Alina. Hah? Mulutnya ada anak loh di sini Gendra, ucap David sambil melihat Hazel yang sedang fokus dengan biskuit bayi miliknya. David menggelengkan kepalanya dengan sikap Gendra saat ini. Dia itu mau sebenarnya, tapi gengsinya sangat tinggi. Tinggal mengakuinya bahwa dia memang cemburu dan mengungkapkan kepada Alina bahwa dia akan berjuang demi Alina. Apa susahnya? Wanita itu akan luluh jika diperjuangkan, meski wanita itu tidak memiliki perasaan kepadanya. Wanita itu butuh effort yang keras. Gue harus gimana, Fit? Gue beneran cemburu lihat dia sama si tentara itu, ucap Gendra sambil mengacak rambutnya frustasi. Percuma gue nasehatin lu selalu gak ngelakuin apa yang gue bilang, ucap David. Kali ini gue akan nurutin apa yang semua lu bilang. Gue janji ya, awas lu kalau bilang inilah itulah, gue janji. Akhirnya mereka mulai terlibat pembicaraan serius, lebih tepatnya pembicaraan mengenai yang akan Gendra lakukan untuk cintanya Alina. Lu harus buktikan sama Alina kalau lu lebih baik dari setambatan hati Alina itu, ucap David. Gimana caranya? Tanya Gendra. Gampang, lu harus perlakukan dia dengan manis dan baik. Lu juga harus sering-sering nanya gimana perkembangan Hazel sama si Alina itu, supaya komunikasi kalian baik dan Hazel bisa jadi jembatan lu buat deket sama Alina. Jadi gue manfaatin anak gue. Ya gitulah, lagi pula kan lu juga jadi bisa tahu perkembangan anak lu. Terus cewek itu lihat cowok dari effortnya, sejauh apa lelaki itu bisa berjuang buat dapetin dia. Tapi itu kalau dia suka sama si lelakinya. Lah gue, Alina gak suka gue. Justru itu, Alina gak suka sama lu, tapi lu tinggal satu atap sama dia. Lakukan dia dengan baik dan jalin hubungan sebaik mungkin. Cinta itu datang karena terbiasa. Meski sekarang Alina lagi punya seseorang lain di hatinya, tapi itu gak menutup kemungkinan kalau Alina bisa suka sama lu karena terbiasa sama lu. Apa-apa lu, dia nyiapin keperluan lu juga enggak? Tanya David.
Gendra menggelengkan kepalanya. Enggak. Nah, manfaatin itu. Lu bisa bilang sama Alina untuk mulai menyiapkan semua kebutuhan lu, termasuk baju ke kantor dan lain-lain. Hitung-hitung tuh cewek simulasi jadi istri lu. Nah, dari situ gue yakin perasaan akan tumbuh di hati si Alina. Jelas David. Tapi ini pasti berhasil? Tanya Gendra. Ya biasanya sih berhasil, tenang. Kalau nggak berhasil, gue punya rencana cadangan. Gendra akhirnya menganggukkan kepalanya. Oke, akan gue coba. Setelah bertemu dengan David, Gendra tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan dia bersama Hazel yang sedang mengoceh tidak jelas mampir sebentar ke apartemen Baby. Ada sesuatu yang akan dia bicarakan kepada Baby, dan dia juga butuh Baby saat ini. Tidak boleh negatif thinking. Setelah sampai di unit apartemen Baby, Gendra segera memijit bel apartemen Baby, dan tak lama Baby keluar dengan senyum manis yang menghiasi bibir merahnya. Baby senang Gendra berkunjung ke apartemennya. Ya Tuhan, Mas Gendra sayang, masih ingat aku ternyata. Ayo masuk. Aduh, sama si cantik Hazel juga nih. Baby menyambut Gendra dan Hazel dengan baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Tapi wajah Gendra sangat tidak bersahabat. Dia mengunjungi Baby tentu saja ada niat terselubung. Akhir-akhir ini dia malas untuk bertemu dengan Baby. Sudah tidak ingin lagi bertemu dengannya. Biarlah dia mengirim Baby uang setiap bulannya, atau juga uang yang diberikan dirinya kepada Baby hanya 20 juta. Itu sepertinya gaji Gendra 2 jam. It's okay. Mau apa mas? Biar aku buatkan. Mau minum apa mas? Biar aku buatkan. Gendra menggelengkan kepalanya. Tidak usah. Aku tidak akan lama di sini. Aku hanya ingin menitipkan Hazel kepada kamu sebentar. Mungkin nanti malam aku akan menjemput Hazel kembali. Baby yang semula senyum sangat manis ke arah Gendra tiba-tiba menghilangkan senyumnya. Baby kira Gendra akan memberikan kepadanya malam ini. Baby juga sudah berharap lebih dari kedatangan Gendra ke apartemennya. Dia sudah lama tidak menikmati. Dia sudah lama tidak senang juga oleh Gendra. Memang jangan dulu berekspektasi tinggi kepada lelaki yang tidak menyukai kita. Realitanya pasti tidak sesuai harapan. Kenapa sama aku? Aku nggak bisa urus bayi. Kan ada baby sisternya, ujar Baby menolak Gendra yang akan menitipkan Hazel. Gendra berdecak malas. Kamu tidak mau? Tanya Gendra dingin. Baby tersenyum tipis, walau dalam hatinya dia merutuki Gendra yang dengan seenaknya menitipkan anaknya kepada Baby. Hei, kalau dia dititipkan bapaknya sih, Baby mau. Kalau dititipkan anak kecil yang dia sama sekali tidak memiliki pengalaman untuk itu, dia ogah. Tapi karena itu anak Gendra yang tak lain adalah sumber uang dan tambatan hatinya. Tidak apa-apa, tidak ada kata tidak boleh untuk Gendra. Semuanya boleh. Apa sih yang enggak untuk Gendra? Mau? Ya udah, sini hasilnya, ucap Baby sambil mengambil hasil dari pangkuan Gendra. Setelah memastikan hasil duduk dan aman dengan Baby, tanpa berbicara, Gendra pergi begitu saja dari apartemen Baby, meninggalkan Baby dengan raut wajah kesal karena Gendra pergi tanpa basa-basi kepadanya. Sebenarnya Gendra ingin menitipkan hasil kepada Baby karena dia ingin berduaan dengan Alina. Dalam kata lain, dia ingin memulai apa yang David katakan tadi. Semoga saja ini awal yang baik untuk kisah Gendra dan Alina. Gendra tidak akan menyerah dan akan menjadi lelaki yang ambisius untuk kekasih hatinya saat ini. Gendra tidak akan menyerah. Orang yang menjadi saingannya saat ini memang berat. Ardan tampan, rupawan, kekar,
dan memiliki sejuta pesona dengan seragamnya. Tapi masalah dompet, Ardan masih kalah. Pesona Gendra juga tidak kalah dengan Ardan, bahkan mungkin lebih famous Gendra daripada Ardan. Siapa sih yang tidak kenal Gendra? Bahkan wajahnya sering muncul di berbagai majalah online maupun offline. Pernah trending di Twitter juga sebagai pengusaha muda tertampan. Yang satu itu kurang dari Gendra, yaitu dia seorang duda. Tapi jangan salah, duda lebih berpengalaman dan lebih hot. Gendra jamin Alina akan ketagihan jika bermain dengannya. Maksudnya bermain bola. Gendra pemain bola profesional, ambigu kalian kan. Di sisi lain, Alina tersenyum melihat kehadiran Ardan yang sudah berada di depan rumah milik Gendra. Ardan menjemputnya dengan mobil kali ini. Hanya sebuah mobil Toyota berwarna putih yang menjadi saksi perjuangannya menjadi seorang TNI. "Hei, udah lama?" tanya Ardan sambil berjalan tersenyum ke arah Alina. Alina menyambut hangat Ardan, lalu menggelengkan kepalanya. "Enggak kok, aku baru aja keluar." "Mau sekarang aja?" tanya Alina. Alina sangat bahagia bisa menghabiskan waktu kembali dengan Ardan. Alina juga sangat berterima kasih kepada Gendra karena membawa hasil bermain. Dia jadi bisa pergi bersama kekasih hatinya. "Iya, ayo sekarang aja. Mau kemana kita?" tanya Ardan. Alina belum menjawab, melainkan dia masuk ke dalam mobil Ardan dan duduk di samping Ardan yang akan mengemudikan mobilnya. "Aku ikut kakak aja, kemana aja?" ucap Alina. Ardan tersenyum. "Kalau ikut ke kantor kakak gimana?" Alina mengerutkan keningnya bingung. "Ke kantor kakak buat apa?" "Ngisi formulir pengajuan pernikahan." "Mau?" ucap Ardan sambil tersenyum. Sungguh Alina tersipu dibuatnya. Ardan benar-benar orang yang penuh dengan surprise. Ardan juga pandai membuat lawan bicaranya nyaman. Alina suka itu. "Ih, dasar bercanda mulu," ucap Alina sambil tertawa. Ardan ikut tertawa dibuatnya. "Gimana kalau kita ke asrama kakak aja? Biar kamu aku kenalin sama suasana asrama, dan biar kakak kenalkan juga sama teman-teman kakak di sana," ucap Ardan. Alina tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. "Boleh, tapi memangnya boleh?" tanya Alina hati-hati. "Jelas boleh dong, semua itu boleh kok berkunjung ke asrama, asal harus jelas aja tujuannya dan gak sembarangan orang bisa masuk begitu saja ke dalam asrama," jelas Ardan. "Ya udah deh, aku ikut ke Ardan aja," ucap Alina. Ardan tersenyum lalu mengacak-acak rambut Alina dengan gemas. Kini keduanya terlihat seperti sepasang kekasih, padahal hubungan mereka belum diperjelas. Tapi biarlah ini mengalir seperti air. Ardan pepet terus. Ardan semakin di depan. "Kemana Alina?" tanya Gendra kepada Susi. "Tadi izin keluar dulu tuan, katanya ada janji sebentar. Nanti dia pulang sebelum maghrib," ucap Susi. Gendra mengerutkan keningnya bingung. "Sama siapa dia pergi? Seorang laki-laki?" tanya Gendra. Gendra jadi curiga dengan Ardan. Jangan-jangan Alina pergi dengan Ardan. "Tadi saya lihat sih memang lelaki pak, pakai baju kaos tentara, ganteng juga pak, terus bawa mobil putih, kayaknya sih memang pacarnya, karena juga iya pak, Alina punya pacar tentara, cocok kayaknya mereka berdua, walaupun saya tadi lihat dari kejauhan sih, tapi dilihat dari kejauhan pun luar biasa pak. Alina juga keren, bisa mematahkan persepsi orang tentang tentara yang suka sama nakes. Alina juga dengan lelaki itu terlihat sangat..." "Susi, kamu bisa diam? Saya bicara hanya beberapa kata. Mengapa kamu berbicara banyak dan lancar seperti jalan tol?" tanya Gendra sinis. Susi diam dan menutup mulutnya. Lalu dia memutuskan untuk pergi dari hadapan Gendra. Gendra berdecak malas, hatinya panas, kepalanya panas. Dia cemburu, sangat cemburu. Mengapa dia bisa kalah start, padahal dia berniat untuk memulai semuanya. Sepertinya tidak sekarang. Gendra berada di posisi nomor 2 saat ini.